Polisi tetapkan 6 tersangka pelaku penculikan WNA. Detik Festival meriahkan HUT ke-238 Kota Denpasar. Lezatnya hidangan sate susu khas Ramadan. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Tak ketinggalan, berita olahraga juga akan kami hadirkan dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan Facebook kami di Kompas TV Dewata. Juga saksikan serta subscribe tangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya Diah Permata, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi edisi Senin 2 Maret 2026 di Kompas TV Independen Terpercaya. Penemuan potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali diduga ada keterkaitan dengan kasus penculikan WNA yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal ini diketahui dari kemiripan tato yang ditemukan pada potongan tangan korban dengan video viral WNA yang mengaku diculik. Kepolisian daerah Bali terus melakukan penyelidikan terkait kasus penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Tim DVI Polda Bali juga akan mengambil sampel DNA pada potongan tubuh korban untuk dicocokkan dengan pihak yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Saat ini polisi tengah mendalami kemungkinan apakah potongan tubuh manusia tersebut ada kaitannya dengan korban penculikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi karena terdapat kemiripan tato pada potongan tubuh yang diduga korban mutilasi dengan video viral yang beredar. Nah, tim dari DVI Polda Bidokes Polda Bali dan Bidlapor Polda Bali ini melakukan pengambilan sampel DNA terhadap potongan mayat yang kita temukan di Pantai Ketewel kemarin itu. Sambil nanti kita cocokkan dengan DNA keluarga yang merasa keluarganya hilang, ya, atau yang melaporkan penculikan atau kehilangan. Ya, termasuk yang kita ketahui kemarin ada warga negara asing yang dilaporkan diculik, ya. Nah, kita sudah meminta sampel DNA dari pihak keluarga. Nanti tinggal kita cocokkan apakah cocok sampel DNA itu, sampel darah DNA keluarga itu dengan potongan mayat yang kita temukan kemarin. Jadi ada indikasi keterkaitan dengan WNA yang diculik itu, nah? Semua kita dalam rangka mengetahui, ya. Jadi ya indikasi ada yang kehilangan, kemudian penculikan. Memang yang muncul belakangan, ya, yang terbaru adalah kasus penculikan itu, ya. Maka kita mencoba melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi, ya, dengan pihak keluarga, bersedia tidak untuk dicocokkan DNA-nya dengan potongan tubuh yang kita temukan. Kan kita tidak bisa berspekulasi, ya, kita tidak bisa mengira-ngira. Kita harus betul-betul sesuai dengan scientific investigasi berdasarkan hasil forensik, hasil visu dan segala macam. Sebelumnya, Polda Bali menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penculikan terhadap seorang warga negara Ukraina berinisial IK. Dalam video amatir yang beredar, korban terlihat bermata lebam dan mengaku menjadi korban penculikan, kekerasan, serta pengancaman oleh sekelompok orang. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Polda Bali menetapkan 6 orang tersangka pelaku penculikan warga negara Ukraina di Bali. Polisi juga telah mengeluarkan red notice atau daftar pencarian orang DPO terhadap para tersangka ke Interpol untuk membantu menangkap para pelaku. Pasca beredarnya video viral seorang WNA berinisial IK yang mengaku sebagai korban penculikan, tim gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Kota Selatan terus melakukan penyelidikan kasus terhadap kasus tersebut.
Dari pengembangan kasus ini, polisi menetapkan 6 orang tersangka yang seluruhnya merupakan warga negara asing. Polda Bali juga memasukkan para tersangka dalam daftar pencarian orang atau DPO, serta telah berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu dan menangkap para pelaku yang terdeteksi beberapa orang sudah berada di luar negeri. Sementara salah satu pelaku berinisial C yang berperan sebagai penyewa mobil yang diduga digunakan untuk menculik korban telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan. Pasca beredarnya video viral korban penculikan, polisi mendapat laporan adanya temuan potongan tubuh manusia yang memiliki tato mirip dengan korban penculikan. Namun polisi menyebut keduanya adalah 2 kasus berbeda dan saat ini semuanya dalam penyelidikan polisi. Dari hasil penelusuran CCTV dan saksi-saksi kita mengidentifikasi ada 6 orang ya, yang kita duga pelaku atau mengetahui atau ikut serta dalam kegiatan penculikan itu. Kemudian setelah keterangan-keterangan tadi yang saya sebutkan, saksi-saksi sudah kita dapatkan, lalu kemudian tim penyidik menggelar peristiwa itu, lalu mengangkat status ke-6 orang ini sebagai tersangka. Yang ke-6-nya ini warga negara asing. Ya, kita naikkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar, dan hari ini juga kita akan berkoordinasi terbitkan daftar pencarian orang dan red notice kepada kepolisian Interpol untuk mencari keberadaan orang-orang yang kita jadikan tersangka. Sementara itu rekan-rekan, perkembangan yang kita sampaikan, nanti perkembangan lebih lanjut akan kita share lagi. Kemudian ini sebagai bentuk kerja nyata kami dalam mengungkap semua kejadian tindak pidana yang berada di Bali, utamanya melibatkan warga negara asing. Sebelumnya, rekaman video amatir berdurasi sekitar 58 detik beredar luas dan menghebohkan jagat media sosial di Bali. Dalam video tersebut terlihat seorang warga asing dengan kondisi mata lebam mengaku menerima tindak kekerasan dan pengancaman oleh sekelompok orang yang meminta tebusan ratusan miliar. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Polres Jembrana menangkap seorang petugas keamanan toko perhiasan emas di Kelurahan Loloan Timur. Petugas keamanan ini ditangkap lantaran terbukti melakukan pencurian perhiasan emas di tempatnya bekerja. Total perhiasan emas yang digonol pelaku tidak main-main, yakni seberat lebih dari 11 kg. Aksi pencurian perhiasan emas oleh MY, warga Lumajang, Jawa Timur ini dilakukan sejak bulan Oktober 2025. Ia dengan mudah mencuri perhiasan emas ini karena ia bekerja di toko ini sebagai tenaga keamanan atau satpam toko. Aksinya baru terbongkar pada akhir Januari 2026 kemarin saat pemilik toko perhiasan emas ini mendapati beberapa perhiasan emasnya telah hilang dari etalase. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian menangkapnya dan benar saja, total perhiasan emas yang ia curi sejak bulan Oktober 2025 hingga Januari 2026 sebanyak lebih dari 11 kg. Perhiasan emas hasil curiannya itu kemudian ia jual ke pedagang emas pinggir jalan. Untuk mengelabui pedagang emas pinggir jalan ini, pelaku merusak perhiasan emas yang ia curi sehingga terkesan perhiasan tersebut miliknya yang rusak. Total kerugian yang dialami pemilik toko emas ini mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Uang hasil penjualan emas ini pelaku habiskan untuk judi online. Pada toko emas, di mana kerugian mencapai 2,5 miliar. Kasusnya berhasil kita ungkap. Saat ini sudah tahap 1 di kejaksaan. 11,5 kilo, 11.500 gram atau 11,5 kilogram. Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk perhiasan, bukan emas batang, ya, dalam bentuk perhiasan. Polisi berhasil mengamankan puluhan bandrol perhiasan emas yang dicuri pelaku serta 1 buah gelang emas yang sudah sempat dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf C KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali.
Sorotan lainnya, saudara, cuaca buruk terjadi beberapa waktu belakangan di Provinsi Bali. Turut membuat harga sayuran naik dan beberapa jenis sayuran naik Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Curah hujan tinggi disertai angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu di Provinsi Bali turut membuat harga sayur-sayuran melonjak. Salah satunya yang mengalami lonjakan cukup tinggi adalah terong, di mana saat ini per kilonya tembus di harga Rp12.000 yang sebelumnya hanya Rp5.000 hingga Rp7.000. Hal ini tentunya membuat stok terong di pasar menurun dan para pedagang memilih mengurangi stok untuk menghindari pembusukan. Naik. Berapa? Ya, rata-rata 10 ribuan, mulai dari 8.000, 10 sampai 12.000. Yang harga awalnya berapa? Yang biasanya 5.000, 6.000, sekitar harga segitu 4.000 pada Naiknya sejak kapan? sekitar 1 mingguan. 1 mingguan. Ya. Yang paling tinggi naiknya nih sayur apa? Yang paling keras itu terong. Terong. Ya, sampai 12.000 sekarang. Selain itu untuk bumbu dapur gimana? Bumbu dapur yang naik cabai. Gagal panen. Gagal panen. Karena cuacanya begini. Dari adanya kenaikan seperti apa nilai jualnya, Bu? Masih ramai nggak nyari? Menurun ya. Menurun nilainya. Ya, menurun. Karena kan daya beli masyarakat tuh paling di harga 7 ribuan. Jadi dan maksimal kalau harga 7 ribuan masih bisa jual. Kalau di atas 10 ribu agak susah. Ada sih beberapa nyari, cuma agak susah. Terus mensiasati itu seperti apa? Iya, biasanya 20 kilo beli sekarang 10. Kadang 10 bisa dijual 2 kali. Dengan adanya kenaikan harga bahan pokok makanan, seorang penjual nasi dan lauk pauk mengaku memilih mengurangi porsi dagangan mereka. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengurangi pembelian bumbu masakan, agar cita rasa masakan tidak berubah. Bahan pokok, Bu, seperti cabai dan lain sebagainya, Bu, berjualan makanan tuh terpengaruh nggak? Itu mensiasatinya seperti apa? Nggak berpengaruh sama rasa? Kalau yang misalnya tahunya jual 5 biasanya, kita kurang lagi 1 jualnya 4. Mensiasati itu dengan mengurangi jumlah ininya ya. Masih ramai nggak, Bu, yang beli? Ya. Apa, Bu, harapannya, Bu? Semoga bisa diturunkan harganya. Kenaikan harga bahan pokok diperkirakan masih akan terjadi karena masih dalam suasana Hari Besar Keagamaan. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Detik Festival meriahkan HUT ke-238 Kota Denpasar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Kompas Pagi. Ekonomi susah, warga manfaatkan berbelanja di pasar pangan yang digelar pemerintah Kota Denpasar. Warga berharap pasar pangan ini terus bisa digelar guna membantu masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Denpasar menggelar pasar pangan dalam rangka HUT Kota Denpasar dan pengendalian inflasi. Pasar ini digelar selama 3 hari di parkir utama Taman Kota Denpasar. Beragam kebutuhan pokok disediakan untuk masyarakat, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga aneka bumbu dapur. Seluruh komoditas dijual dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Warga yang datang mengaku senang dan terbantu dengan digelarnya pasar pangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, serta harga kebutuhan pokok yang cenderung meningkat di pasaran. Kehadiran pasar dinilai sangat meringankan beban masyarakat. Apa yang Ibu belanja? Minyak goreng sama beras. Berapa harganya? Kalau minyak goreng 15.700, Kalau biasanya beli di luar, di warung 19.500 saya beli. itu dapat murah bener? Iya, lebih murah beneran di pasar murah Kota Denpasar.
susah cari uang. Kalau di luar mahal tuh? Mahal, apa-apa mahal semua naik. Kenapa itu alasannya tahu nggak? Nggak tahu. Katanya sih ada puasa ini, hari raya gitu sih katanya. Ya, sampai jalan-jalan beli beras. Kebetulan pokok di rumah habis. Ini gimana Pak harga di sini? Harganya ya lebih murah daripada di pasaran ya. Kalau di pasaran 78 yang 5 kilo keluar 1. Di sini dapat 76. Di Pasar Pangan, beras SPHP 5 kg dijual Rp58.000, beras premium Rp74.000, minyak goreng Rp15.700 per liter, gula pasir Rp17.500, telur ayam 1 krat Rp50.000 dan gas LPG isi 3 kg dijual sesuai net yakni Rp18.000. Warga berharap kegiatan serupa lebih sering digelar khususnya untuk membantu masyarakat Kota Denpasar agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan inflasi. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Peringatan HUT ke-238 Kota Denpasar digelar meriah dengan semangat menyelaraskan teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Tak sekedar seremonial, perayaan Hari Jadi Kota Denpasar ini diisi rangkaian pameran inovasi, penguatan ekonomi lokal, serta pelayanan publik bagi masyarakat. Peringatan HUT ke-238 Kota Denpasar tahun ini mengusung tema Harmonizing Technology for a Greener Tomorrow. Rangkaian perayaan digelar selama 27 Februari hingga 1 Maret 2026 di Taman Kota Lumintang, Gedung Dharma Negara Alaya, dan Geraha Sewaka Dharma berbalut spirit Vasudhaiva Kutumbakam. Apel upacara bendera menjadi pembuka peringatan Hari Jadi Kota yang dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara kepada sejumlah pihak berprestasi. Nah, intinya arahan Pak Gubernur sangat jelas. Yang harus menjadi perhatian itu yang pertama tata kelola pemerintahan, masalah sampah, masalah infrastruktur, dan tentu masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, yang menjadi skala prioritas memang di tahun 2026 ini adalah kita fokus untuk penanganan sampah. Usai upacara, Wali Kota meninjau langsung pameran Detik Festival 2026 yang merupakan kolaborasi 9 perangkat daerah dengan 35 stand teknologi informasi dan komunikasi dari startup, akademisi, dan komunitas. Seru sih. Juga tahun lalu juga pernah ikut juga, hampir sama, cuman di sebelah sana aja. Seru banget. Yang dipamerin di sini tuh ada robot P1, ada robot sumo sama LF digital, ada robot LF analog juga. Persiapannya kurang lebih 2-3 mingguan. Kalau buat teknologi ya semoga biar bisa lebih maju lagi lah, biar bisa go internasional. Dalam suasana kebersamaan, Wali Kota juga mencicipi lawar Bali sebagai bagian dari parade budaya yang turut memeriahkan perayaan. Selain itu, bursa kerja atau job fair turut digelar dengan menyediakan ribuan lowongan dari ratusan perusahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran. Pertunjukan tarian inaugurasi juga menambah semarak perayaan HUT Kota Denpasar ini, disertai kehadiran stand UMKM yang menampilkan produk unggulan lokal dari kuliner hingga mode. Menurut aku oke ya, karena banyak banget stand-stand sampai belakang juga. Belum sempat sampai ke belakang, baru di depan aja. Ya mudah-mudahan untuk Kota Denpasar semakin maju, semakin sukses. UMKM juga semakin lancar terus, maju terus. Pameran ikan koi Bali dan stand Pasar Pangan turut hadir untuk mendukung pelestarian komoditas lokal serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen membangun kota cerdas yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan dalam semangat HUT ke-238 Kota Denpasar. Putu Farah, Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Gerakan Bali Bersih Sampah digelar serentak di Pantai Padang Galak Denpasar Minggu pagi. Aksi ini sebagai bentuk komitmen bersama menjaga lingkungan dan citra Bali di tengah sorotan isu sampah. Gerakan Bali Bersih Sampah digelar serentak di Pantai Padang Galak Denpasar Minggu 1 Maret 2026. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster ini melibatkan TNI, Polri, Forkopimda, ASN,
pelajar, komunitas lingkungan, serta masyarakat. Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar gerakan bersih-bersih dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan, menjaga ekosistem serta citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Gubernur menegaskan persoalan sampah kini menjadi isu strategis nasional hingga internasional, sehingga perlu sinergi seluruh elemen. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen bahwa penuntasan permasalahan sampah masuk dalam kategori program super prioritas mendesak yang harus diselenggarakan secara bersinergi dalam pembangunan satu kesatuan wilayah di Bali, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola demi nindihin Bumi Bali. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat regulasi dan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk edukasi pemilahan dan pengurangan sampah berbasis sumber. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 5 sektor strategis, meliputi hilir Tukad Ayung hingga Pura Campuhan Windu Segara, Pantai Padanggala ke arah barat daya, Jembatan Padanggala, Pantai Dermaga, dan Tukad Abian Base, serta Pantai Matahari Terbit. Kemudian kegiatan ditutup dengan penimbangan sampah terpilah sebagai bentuk edukasi pengelolaan berbasis kategori dengan harapan gerakan ini mampu memperkuat budaya hidup bersih di Bali. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Melihat jejak sejarah Al-Quran tertua di Bali, Kompas Pagi akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Menjadi bukti otentik bukti masuknya penyebaran Islam di Bali, Masjid Al-Mu'awanatul Khairiyah hingga saat ini masih menyimpan 3 buah Al-Quran tua yang ditulis menggunakan tangan dengan kertas Eropa. Al-Quran ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 Masehi. Dan seperti apa sejarah dari keberadaan Al-Quran ini? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV, Cipayana Putra. Dan saudara, saat ini saya tengah berada di dalam Masjid Al-Awanatul Khairiyah di Kota Denpasar, dan masjid ini menyimpan bukti otentik sejarah daripada penyebaran agama Islam di Pulau Dewata. Dan saat ini saya akan berbincang secara langsung bersama Umar Patah selaku pembina dari Dewan Adat Bugis Suung Batan Kendal. Apa kabar Pak Umar? Baik. Pak Umar, izin mungkin bisa kita ngobrol sedikit terkait mungkin keberadaan masjid hingga keberadaan Al-Quran yang ada di masjid ini. Itu sejarahnya seperti apa Pak Umar? Terima kasih. Baik, mungkin dapat kami sampaikan bahwa mengenai sejarah daripada keberadaan kami ataupun Al-Quran yang ada di sini, itu bagian dari hasil dari penelitian juga dari beberapa pihak terkait yang memiliki di bidang ilmunya. Itu ditemukan di abad ke-17. Al-Quran yang kami miliki itu masuk ke dalam abad 17, di mana menjadi satu bagian dengan pusaka-pusaka lainnya tentunya yang kami miliki juga di Kampung Bugis Suung ini, yang berupa Al-Quran kuno itu sendiri, kemudian bendera, panji-panji perang lainnya kami juga ada, yaitu hampir sama keberadaannya di abad ke-17. Nah, ya. Ada berapa Al-Quran Pak Umar, mungkin bisa diceritakan? Kalau dari informasi yang kami dapatkan itu sebetulnya kita ada 6 yang memang dari kita sendiri ada 4. Satu yang kita inikan ke Museum Istiqlal ya, yang kita berikan sebagai hibah ya ke sana, itu kita serahkan 1. Yang 3 masih ada di sini. Nah, kalau yang 2 ini informasi memang dari orang tua ataupun leluhur kami, itu memang ada di Kampung Bugis Serangan 1 dan juga mungkin di Kampung Islam Kepaon itu ada 1. Cuman kami juga belum tahu keberadaannya, tapi itu yang kami dapatkan cerita dari orang tua dan nenek moyang kami seperti itu ya.
Ya. Kenapa Pak Umar bisa menempati mungkin di daerah sini? Itu mungkin ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Bali atau seperti apa Pak Umar? Baik, mungkin kalau masalah sejarah keberadaan kami ini sudah sering saya sampaikan juga bahwa cikal bakal daripada ekspedisi yang dari Bugis pada saat itu memang kebetulan memang kehabisan air tawar tepat di Selat Bali bagian selatan ini. Sehingga sebagian daripada warga ataupun prajurit yang ada pada saat itu turun untuk meminta air tentunya. Nah, di mana di situ juga diceritakan langsung, artinya kita juga diceritakan oleh orang tua kita, kakek-kakek kita, bahwa cikal bakal keberadaan kita berada di wilayah selatan Sesetan khususnya ini memang tidak terlepas dari hubungan kita dengan kerajaan. Nah, kalau kita bicara sejarah kembali, tentunya agak panjang, tapi pada poinnya adalah apa yang kami lakukan dengan kerajaan pada saat itu, kerajaan Badung ataupun dengan pemecutan, itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dan erat dengan keberadaan kami sekarang ini. Nah, sampai saat ini toleransi seperti apa Pak? Sampai saat ini kami dengan beberapa puri yang memang menjadi bagian daripada pelindung kami lah katakan, yang merupakan bagian dari keluarga besar kami di Kampung Bugis itu tetap terjalin baik. Entah itu dengan Puri Kesiman, entah itu dengan Puri Satrio, ataupun dengan Puri Pemecutan. Nah, ini kami sangat-sangat dekat hubungan kami dengan beliau-beliau yang ada di Puri sebetulnya. Mungkin ada bukti sejarah otentik lainnya mungkin dengan adanya hubungan dengan kerajaan tadi. Mungkin apa misalkan menjadi bukti daripada toleransi yang dijaga oleh kerajaan Bali sendiri dengan keberadaan masyarakat Bugis di Batan Kendal ini Pak? Ya, kalau dilihat dari segi sejarah memang kita hampir berkaitan erat ya, artinya dengan Puri Satrio misalnya, dengan Puri Pemecutan misalnya, karena jika Puri Pemecutan itu kita bagian dari Panglima lah katakan seperti itu. Kita hampir sejajar posisi secara struktur di kerajaan seperti itu, karena kami bagian dari keluarga besar beliau juga, sehingga itu setiap ada agenda-agenda yang berkaitan dengan acara budaya besar di Puri Pemecutan itu kami pasti akan diberikan undangan untuk hadir. Berarti ikut serta? Pasti diundang untuk hadir. Nah, begitu juga dengan Puri di Satrio misalnya, kedekatan kami juga, setiap ada event di sana kami pasti akan diundang ke Puri Satrio. Pak Umar, kita kembali sedikit terkait Al-Quran tua yang ditemukan di abad ke-17. Ya. Itu kondisinya saat ini itu seperti apa Pak? Kalau kita lihat ini karena jenjang waktu yang sangat jauh ya, artinya abad ke-17 itu. Nah, kami di sini masih bersyukur ya, karena di generasi kami ini masih mampu menjaga, artinya masih bagus lah dibandingkan dengan yang mungkin di tempat yang lain sudah ada yang hancur ataupun kurang terawat. Tapi kami di sini selalu berusaha untuk menjaga itu. Bahkan mungkin akan kami digitalisasi nantinya untuk lebih menguatkan bahwa itu sebagai bagian dari warisan yang diberikan leluhur yang harus dijaga. Ya. Itu mungkin penulisannya dengan menggunakan tangan ataukah memang udah ada mesin atau seperti apa di Al-Quran itu Pak? Ya, jadi jika dilihat dari ukuran ataupun bentuk tulisan dan juga tinta yang digunakan, saya kira itu bisa diyakini itu tulisan tangan. Karena kalau dicetak sepertinya tahun abad sekian itu saya nggak yakin ya, belum ada itu. Tapi yang jelas dari tangan, tulisan tangan murni. Nah, dilihat dari segi simbol-simbol dan juga kutipan hadis yang ditulis di sebelah daripada ayat itu sudah menandakan pasti itu buatan tangan. Ya. Jadi sampai saat ini masih terjaga dengan baik Al-Quran dan piranti lainnya seperti panji-panji yang mungkin dibawa oleh para leluhur Bugis saat datang ke Pulau Dewata Bali. Terakhir Pak Umar, mungkin apa harapan bagi kaum muslimin sendiri di bulan Ramadan kali ini? Ya, tentunya di bulan Ramadan ini kita semua sama-sama lebih menguatkan iman lagi, di mana harapan kami ini supaya tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tentunya dengan kenyamanan, keamanan, dan tertib. Yang utama adalah bagaimana kita bisa bersama saudara lain kita yang berbeda agama menjaga toleransi ini akan tetap utuh
sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena persatuan itu tadi. Itu sih harapan kami ke depan ini. Tentunya generasi kita ini juga harus lebih memahami sejarah juga, supaya tidak mendengar hanya sebatas katanya, tapi dia melakukan itu, tahu dan memang nyata bisa dibuktikan dengan fakta-fakta atau yang ada gitu kan. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Umar atas waktunya bersama Kompas TV. Sama-sama. Dan itu deh saudara, tadi wawancara singkat saya bersama Umar Fatah selaku Pembina Dewan Adat Bugis Suwung Batan Kendal Denpasar. Dan tentunya di bulan Ramadan ini diharapkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman tetap dijaga di Pulau Dewata Bali untuk meningkatkan rasa solidaritas bersama dalam rangka mewujudkan kebersamaan yang lebih baik ke depannya. Cipayana Putra Kadek Santosa, Kompas TV Denpasar, Bali. Saudara, setelah jeda berikut kami akan hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah di Kompas Pagi. Kabar terbaru yang datang dari Serie Italia. Penggawa Garuda Emil Audero jadi salah satu opsi potensial Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketika banyak pemain diaspora eksodus ke Indonesia, tak berlaku bagi penjaga gawang Garuda. Setelah Martin Pas hijrah ke Ajax Amsterdam, kabar terbaru datang dari kompatriotnya di Serie A Italia. Menurut media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport, kiper Cremonese Emil Audero mencuat jadi kandidat terkuat perburuan Juventus. Kegagalan sinyonya tua di Liga Champions membuat mereka bergerak cepat mencari pengganti Michele De Gregorio dan Mattia Perin yang dinilai tak konsisten sepanjang musim. Namun Emil Audero bukanlah satu-satunya. Sejumlah palang pintu terakhir Serie A lainnya juga masuk pantauan manajemen sinyonya tua. Di antaranya Ivan Provedel dari Lazio, Lorenzo Motipo kiper Verona, Vladimiro Flacone milik Lecce, dan Federico Ravaglia penjaga gawang Bologna. Di musim ini, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tampil impresif memainkan 22 pertandingan bersama Cremonese di Serie A Italia. Dengan kemasukan 29 gol dan melakukan 7 kali nirbobol atau clean sheet. Meski belum ada negosiasi resmi, jika Juventus menginginkan jasa Audero, mereka harus menebusnya karena pemain berlabel Timnas Garuda masih terikat kontrak di Como hingga Juni 2028. Para pebalap Indonesia kembali unjuk gigi di musim 2026. Di kelas Moto2, Mario Aji tembus Q2 di sesi kualifikasi. Genderang perang musim balap 2026 kembali ditabuh. Di kelas Moto2, pebalap Indonesia tampil garang pada sesi latihan bebas pertama di sirkuit Buriram, Thailand. Mario Aji dengan tunggangan bernomor 64-nya mampu tampil gemilang di pembuka musim. Mario Aji menggeber motornya dan berhasil mencatatkan waktu terbaik kelima. Laki-laki 21 tahun ini mencatatkan waktu 1 menit 34,736 detik. Dengan hasil ini, pebalap kelahiran Magetan berhasil lolos ke Q2 di sesi kualifikasi yang digelar pada hari Sabtu. Saatnya hidangan sate susu khas Ramadan. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Senin.
Kilas peristiwa Senin. Kepolisian daerah Bali terus melakukan penyelidikan terkait kasus penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Tim DVI Polda Bali akan mengambil sampel DNA pada potongan tubuh korban untuk dicocokkan dengan pihak yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Polda Bali menetapkan 6 orang tersangka pelaku penculikan warga negara Ukraina di Bali. Polda Bali juga memasukkan para tersangka dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara salah satu pelaku berinisial C yang berperan sebagai penyewa mobil yang diduga digunakan untuk menculik korban telah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan. Pemerintah Kota Denpasar menggelar Basar Pangan dalam rangka HUT Kota Denpasar. Beragam kebutuhan pokok disediakan untuk masyarakat dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Peringatan HUT ke-238 Kota Denpasar tahun ini mengusung tema Harmonizing Technology for a Greener Tomorrow. Rangkaian perayaan digelar selama 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Melalui rangkaian kegiatan HUT Kota, pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen untuk membangun kota cerdas yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan dalam semangat HUT ke-238 Kota Denpasar. Para pebalap Indonesia kembali unjuk gigi di musim 2026. Di kelas Moto2, Mario Aji berhasil mencatatkan waktu terbaik ke-5. Laki-laki 21 tahun ini mencatatkan waktu 1 menit 34,736 detik. Dengan hasil ini, pebalap kelahiran Magetan berhak lolos ke Q2 di sesi kualifikasi. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Bangunan Masjid Al-Hikmah menjadi salah satu masjid unik di Kota Denpasar karena mengadopsi arsitektur Bali. Dengan mengangkat kearifan lokal, masjid ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya saling menghargai perbedaan. Masjid Al-Hikmah berada di Jalan Soka, Kertalangu, Denpasar Timur. Dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi, masjid ini mengadopsi arsitektur khas Bali. Bentuk bangunan dan ukiran interiornya mengangkat kearifan lokal yang menyerupai arsitektur pura di Bali. Masjid ini didirikan pada tahun 1978. Pada awalnya, bangunan masjid masih berbahan kayu hingga pada tahun 1995 dilakukan renovasi oleh Sunarso. Sementara pengerjaan ukiran arsitektur khas Bali dilakukan oleh warga Bali bernama Wayan Kasim. Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah menyebutkan ornamen dan gaya bangunan masjid didominasi unsur kearifan lokal Bali. Hal ini menjadi bentuk penghormatan serta sikap saling menghargai antar umat Islam dan Hindu. Kehadiran masjid ini pun memberikan pesan tentang pentingnya toleransi di tengah keberagaman. Masjid ini berdiri sejak tahun 1978. Ide untuk menjadikan masjid style Bali ini adalah Bapak Sunarso, dan beliau dari uang pribadi juga untuk membangun tempat ini. Ini adalah bentuk kami menghormati kearifan lokal, dan inilah bentuk tanda kasih sayang kami terhadap Bali. Kami pernah bersama-sama membersihkan Jalan Soka mulai dari ujung WR Supratman sampai ujung bypass. Itu kami bareng-bareng mengerjakan. Termasuk ketika bulan Idul Adha, kami berbagi. Ketika Idul Fitri, ada zakat infak itu, bentuk beras apa itu, lingkungan di belakang juga kebagi. Yang mengukir pelaksananya, yang saya tahu adalah pelaksananya namanya Pak Wayan Kosim. Bahan-bahan kayunya dari Bojonegoro setahu saya. Kalau batu-batu hitam itu tentunya ya dari Bali sini. Yang pasti ini adalah kolaborasi seni Bali, seni Jawa, dan seni Cina. Tentu kami yang sudah puluhan tahun di sini kami tetap siap menjaga keharmonisan dalam beribadah dan keharmonisan dalam menjaga keamanan Denpasar khususnya. Sebagai bentuk toleransi saat Hari Raya Idul Adha, pihak masjid juga membagikan daging kurban kepada warga sekitar tanpa memandang agama. Masjid Al-Hikmah yang berkapasitas 1.000 jamaah ini menjadi tempat beribadah komunitas muslim di wilayah Denpasar Timur. Selain untuk ibadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Kadek Santosa, Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali.
Warga berburu hidangan untuk berbuka puasa. Salah satu menu yang paling dicari pengunjung adalah sate susu sapi. Kuliner khas Pasar Ramadan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur yang kenyal. Sejak sore hari, lapak pedagang sate susu sapi sudah dipenuhi pembeli. Aroma bumbu rempah yang dibakar di atas bara api menambah selera para pengunjung yang datang. Meski banyak pilihan takjil dan hidangan lain, sate susu sapi tetap menjadi primadona setiap tahunnya. Sate susu sapi yang terbuat dari bagian puting sapi yang diolah dengan bumbu khas dan rempah, kemudian dibakar hingga matang sempurna. Rasanya yang gurih dan sedikit manis menjadikannya cocok sebagai menu untuk berbuka puasa. Menurut para pedagang, permintaan sate susu sapi meningkat signifikan selama bulan Ramadan. Dalam satu hari, pedagang bisa mengolah 5 hingga 7 kilo susu sapi untuk dijadikan ratusan tusuk sate untuk memenuhi permintaan pembeli yang datang dari berbagai wilayah di Kota Denpasar. Ya, sate susu, sate usus lah. Tapi yang paling favorit itu sate susu orang cari. Kenapa, Pak? Kurang tahu lah, kita bilang suka kenyal gitu ya, enak gitu. Ini sehari-hari bikin sate susu juga, Pak? Kalau sehari-harinya enggak, ibu itu sehari-harinya jual rujak cingur. Ya, rujak cingur ya. Ini khusus untuk bulan puasa saja. Ya, alhamdulillah. Pokoknya syukuri aja dah. Sehari laku berapa, Bu? Satenya? Kurang tahu, ini nggak pernah dihitung, pokoknya pasrah dah kalau saya. Kalau setiap hari Ibu produksi berapa kilo? Kalau ngerebus tuh kadang-kadang kemarin tuh kadang 7 kilo kemarin tuh sekalian. 7 kilo? Ya. Yang daging sapi, Bu? Enggak, susunya. Kalau yang daging sapinya? Daging sapi 1 kilo aja. 1 kilo. Salah satu pengunjung Pasar Ramadan, Linda, mengatakan penasaran dengan sate susu. Makanan di sini selain harganya terjangkau, cita rasanya dinilai unik dan banyak pilihan makanan. Tadi udah beli apa aja nih, Mbak? Apa ya, itu beli sate, tadi ada sate susu yang viral ya, karena kesini kebetulan pengen banget sate susu. Itu apa sih gitu, jadi tadi beli sate susu, terus beli somai Bandung, terus beli gorengan ini sama kikil tadi. Dan ini lagi mau nyari-nyari lagi gitu. Menurut saya ini harganya worth it lah. Pasar Ramadan yang buka sekali dalam setahun tidak hanya menjadi tempat berburu takjil, namun juga menjadi ruang silaturahmi dan penggerak ekonomi masyarakat setempat selama bulan suci Ramadan. Komang Suarbawo, Kompas TV, Denpasar, Bali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Sampai jumpa di Kompas Pagi esok hari pukul 6 hingga 7 WITA. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om.